Kalian pernah dengar sama yang namanya riba? Ya harusnya pernah dengar ya. Soalnya so far ini adalah salah satu pembahasan yang lumayan kontroversial di dunia Islam. Karena dibahas secara umum, kayaknya agama-agama lain juga tahu tentang pembahasan ini. Ada yang sampai ninggalin pekerjaannya karena alasan riba ini, terutama yang bekerja di industri keuangan ya. Kayak di leasing, perbankan, fintech, dan sejenis ya. Tobat ninggalin kerjaannya. Tapi riba itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kita akan bahas sedikit tentang definisinya ya. Jadi riba itu dari yang gue pahami adalah penambahan. Dalam konteks ini adalah penambahan yang disyaratkan dalam kegiatan hutang piutang. Jadi misalkan gue minjem duit ke teman gue 10.000, lalu dia minta dikembaliin 11.000, nah itu udah termasuk riba. Kalau dikembangin ya, pengembangannya adalah misalkan kita kredit rumah, harganya 100 juta tuh rumah. Terus dalam pengembaliannya tuh, dalam cicilannya disyaratkan ada bunga 2% misalkan ya. Nah itu termasuk riba juga. Terlepas dari keyakinan kita masing-masing seputar hukum halal haramnya, ya gue akan sangat paham dan terima jikalau pada akhirnya riba itu termasuk sesuatu yang haram, dan gue akan kemukakan alasannya. Tenang, gue nggak akan bawa-bawa dalil agama dalam pembahasan ini karena pertama itu bukan kapasitas gue juga, tapi gue akan bahas dari hal yang dekat dengan gue lah seenggaknya, yaitu ekonomi, karena ya gue kuliah di bidang ekonomi dan sampai sekarang gue dekat lah bersinggungan dengan ekonomi itu. Dan menurut gue pembahasan riba ini sebenarnya adalah pembahasan tentang sebuah aturan di bidang ekonomi yang bersifat pengendalian konsumsi, dan efek dari pengendalian konsumsi itu banyak banget sebetulnya. Bisa ke masalah limbah, ini adalah solusi dari masalah limbah, terus juga solusi atas berkurangnya lahan hijau, terus pengendalian harga pasar, pendapatan rata-rata orang gitu, sama pengelolaan keuangan dan lain-lain. Banyak sih pengendalian ekonomi itu dampaknya banyak banget. Nah, gue pernah ngobrol kecil-kecilan sama seorang kawan membahas seputar beli rumah ya. Gue nanya, cuy, lu mau beli rumah? Yoi men, tapi nyicil sih. Kenapa nggak cash aja? Nggak sanggup men, nggak ngotak harga rumah sekarang. Kira-kira kalau itu rumah harga 300 juta, lu mampu beli nggak secara cash? Ya tetap nggak mampu sih. Kalau nabung dikit deh, 3 sampai 5 tahun, kebeli nggak? Ya kemungkinan bisa. Nah kata dia kayak gitu. Ya gue melakukan percakapan seperti itu beberapa kali ke beberapa orang. Alur ngobrolnya nggak sesingkat itu ya, beda. Tapi sebagian besar isinya tuh sama. Kesimpulannya ada yang gue dapet gini. Sebenarnya tuh daya beli orang-orang nggak setinggi itu, yang bisa beli rumah di harga sekian mobil ratusan juta dan lain-lain. Tapi banyak orang yang ditinggikan dari daya belinya alias dimampukan dengan fasilitas kredit. Nah, efek dari sini adalah produksi rumah lebih banyak karena marketnya makin luas kan. Nah, market yang luas menghasilkan persaingan harga. Karena developer yang bersaing jadi lebih banyak. Kan pasarnya makin luas, jadi developer yang bersaing makin banyak. Nah, terus persaingan harga menghasilkan efisiensi cost yang dampaknya pada, pertama ada upah buruh, terus ada pada kualitas bahan, dan juga margin yang lebih sedikit untuk perusahaan, yang artinya harus menjual lebih banyak agar finansial perusahaan tetap sehat. Nah, sayangnya kondisi seperti ini tuh tidak hanya terjadi pada komoditi barang yang primer seperti rumah, namun juga pada barang yang sekunder bahkan tersier, kayak sepeda mahal, terus sekarang pulsa yang nggak sampai 100 ribuan aja, dan masih banyak lagi. Kalau di pembangunan rumah jelas ya dampaknya pada berkurangnya lahan hijau. Kalau pada barang lain, itu dampaknya bisa pada limbah konsumsi. Bahkan produksinya pun menghasilkan limbah yang banyak gitu. Sedikit klarifikasi, kredit itu sebenarnya bukan riba, karena kredit itu artinya adalah utang, dan utang itu sejauh yang gue tahu ya, itu halal tanpa ada perdebatan apapun. Namun riba itu adalah penambahan seperti bunga, denda, dan lain-lain. Nah, fasilitas kredit yang beredar sekarang itu kebanyakan mengandung riba. Kenapa sih bisnis kredit yang ada ribanya ini menjamur? Ya simpel, karena mudah membukukan keuntungannya. Ketika ada kredit dalam jangka waktu 15 tahun, itu artinya kita udah bisa memproyeksikan keuntungannya dalam 15 tahun ke depan. Seperti apa? Ya kalau untuk pinjol, skala waktunya dikecilin aja. Mungkin dalam setahun, ya terlepas bakal ada kredit macet atau enggak ya. Itu semua sudah ada hitungannya. Nah terus kalau ada kredit tanpa riba, itu yang terjadi apa sih? Ya daya beli tetap lebih tinggi daripada yang pure cash, tapi screening debiturnya pasti jadi jauh lebih ketat. Karena motivasi pemberian kreditnya pun akan ikut berubah. Nah, kalaupun kredit buat konsumsi atau kegiatan produktif, screeningnya juga pasti akan lebih ketat. Dan sulitnya kesempatan untuk mendapatkan kredit ini akan menjadi kontrol atas kegiatan konsumsi dan produksi dari banyak pihak. Oke, memang pertumbuhan ekonomi mungkin akan lebih melambat ya, kalau misalkan kredit yang mengandung riba ini nggak ada. Tapi jangan lupa juga kalau biaya untuk memelihara lingkungan, kesehatan, dan apapun itu akan jadi lebih turun juga. Ya ini bisa dijadikan
Ya mungkin ekonomi akan melambat tapi ada keseimbangan baru yang terbentuk. Apakah perusahaan kredit itu harus ditutup? Ya biasanya ini pertanyaan yang bakal muncul kalau kita bahas riba-ribaan ya. Misalkan kita sepakat hasilnya riba itu udah haram dari dari pendapat kita masing-masing kalau dikumpulin ya. Ya kalau dari gue sendiri mikirnya daripada tutup ya mending ganti sistem aja sih. Tapi seperti yang kita tahu ganti sistem di perusahaan itu nggak gampang. Harus based on data. Ada data yang jadi landasan untuk pertimbangan, sosialisasi, market research, dan itu semua makan cost dan nggak murah. Jadi butuh ada trigger biar mereka bisa berubah dan triggernya adalah kita yang merupakan pasar mereka. Terus penghindaran terhadap fasilitas kredit akan membuat mereka ganti sistem jika pasarnya secara kolektif menolak jasa yang mereka tawarkan. Ya jadi gitu sih sebenarnya masih banyak lagi sih detail pembahasannya tapi ya lain waktu aja. By the way ini opini gue pribadi ya monggo di counter jika ada yang kurang berkenan. Tapi gue lebih pengen kita diskusi sih lebih baik. Jadi ya udah sekian pembahasannya semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.